saya melihat banyak Muslim di negara saya, tapi miskin Islamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Selamat sore, selamat datang di akun Instagram Nur Society. Ini adalah akun resmi yang kami kelola untuk untuk berdiskusi dalam konteks Ramadan ini. Kami banyak menyiarkan sesi enlightenment session ini, sesi pencerahan kami sebut itu, karena dengan harapan setelah kita menjalani dialog ini, mengikuti dialog ini, ngabuburit ini, kita mendapat banyak pencerahan dari teman-teman kita, dari para narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah soal akhlak mulia itu menjaga amanah. Ini topik yang saya kira topik yang sehari-hari, topik yang sangat penting di dalam kita belajar, bekerja, berkomunitas, karena menjaga amanah atau memiliki integritas itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu, teman-teman sekalian, salah satu spirit yang diajarkan lewat puasa adalah menjadi seorang hamba yang amanah, tentu saja. Artinya ada tanggung jawab di situ, karena puasa itu kan kita tahu dia adalah ibadah yang rahasia. Jadi dia memang mensyaratkan adanya kita sendiri yang menjalani ibadah itu dan bertanggung jawab terhadap puasa itu. Kira-kira itu spirit yang diajarkan dari puasa. Nah, secara sosial implikasinya tentu saja sangat besar. Tadi saya sampaikan, kita bisa ketika kita menjaga amanah, berarti kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan dibantu untuk menguraikan topik ini oleh Dr. Akmal Gunawan Hasibuan. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Agama Islam di Unisma Bekasi dan menjadi salah satu peserta dari training Mubalik Nur Khalis Majelis Society. Makanya di sini kita sebut sebagai Mubalik Nur Khalis Majelis Society. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin persilahkan kepada Dr. Akmal untuk bicara tentang topik ini sekitar 20-30 menit ke depan. Setelah itu kita undang teman-teman untuk bergabung, untuk bertanya di kolom komentar dan memberikan komentar juga, saya kira tidak masalah. Silakan, Dr. Akmal, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Abang Ustadz Rozi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang jarang berterima kasih kepada sesama manusia, sejatinya jarang juga berterima kasih kepada Tuhannya. Mungkin mengawali pertemuan ini, saya mengutip hadis Nabi itu, Bang, karena saya merasa berterima kasih sekali nih, khususnya sama Bang Roji dan tim NCMS yang memberi amanah kepada saya untuk memberikan kajian yang sebenarnya ini kajian berat ini, Bang Roji. Iya. Saya sebenarnya nih, Bang Roji, saya setiap sore itu menantikan hidangan-hidangan makdubatillah dari para guru-guru saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ibarat tayamum nih, kita uji dalma. Nah, guru-guru kita itu adalah mata airnya. Saya ini ada air sungai-sungai kotornya nih. Jadi apapun nanti yang saya sampaikan, Bang Roji, ini tidak lepas dari latihan seorang murid di depan guru, termasuk di depan Abang Daroji sendiri nih. Oke. Tapi karena ini sebuah amanah dan saya anggap ini yang berbicara di depan orang-orang pintar dan berusaha untuk mengekspresikan kemampuan saya. Baik, Abang Daroji dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diberi tema oleh pihak NCMS, Police Majid Society, yaitu akhlak mulia itu menjaga amanah. Paling tidak dari tema itu sendiri kita melihat ada dua kata kunci. Yang pertama itu akhlak, ada amanah.
Nah, saya sebelum mendalami lebih jauh tentang amanah yang merupakan bagian turunan dari akhlak, saya ingin berbicara tentang akhlak itu sendiri. Mengawalinya mungkin saya mengutip hadis Nabi, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sungguh aku diutus ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Ada kata makarim dan akhlak dalam bentuk jamak. Menarik untuk kita ketahui, ketika dalam bentuk jamak artinya di sini banyak. Kalau dia tunggal kan mungkin karim saja atau khuluq saja. Nah, di sini Allah katakan, Nabi katakan itu adalah makarimal akhlak. Artinya banyak kemuliaan, banyak kehormatan di dalam akhlak itu sendiri. Artinya tidak hanya satu akhlak yang mungkin hari ini kita mengenal akhlak itu sebatas karakter moral saja. Padahal akhlak itu juga karakter kinerja. Kalau bahasa guru saya, Kang Yudi Latif, yang kemarin saya saksikan itu tidak hanya sekedar nilai etis, tapi juga nilai etos. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Akhlak secara bahasa, seakar kata, dengan kholan itu sesuatu hal yang tampak. Juga seakar kata dengan khuluq, sesuatu yang tidak tampak, imaterial. Makanya Nabi itu mengarahkan kepada kita, memotivasi kita kalau sedang bercermin sering-sering mengucapkan Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah jasadiahku, maka budi pekerti. Nah, akhlak juga seakar kata dengan makhluk. Artinya yang menjadi subjek dari perilaku akhlak itu sendiri yaitu makhluk manusia dalam konteks ini sebagai khalifatullah dan sekaligus Abdullah. Khalifatullah nanti sifatnya umum, berlaku kepada siapapun. Rahmannya Allah, sunnatullah, berlaku kepada muslim maupun muslim. Nah, kemudian akhlak itu juga seakar kata dengan kholak. Kholak ini kreativitas. Nah, ini tadi saya sampaikan, umumnya mindset kita kan akhlak ini sebatas moralis, nilai-nilai moral saja, sabar. Nah, bukan sebatas itu saja, tapi ada juga nilai-nilai karakter kinerjanya, gemar membaca, senang ilmu pengetahuan. Nah, itu bagian dari akhlak juga. Integritas kalau bahasa Bang Roji tadi ya. Nah, itu karakter moral. Nah, dan menariknya, kata akhlak itu seakar kata dengan kholik yang menjadi mungkin perbedaannya di antara kita, muslim nanti dengan yang non-muslim. Kalau dia kholik, artinya seluruh kreativitas kita itu dari kholik, pencipta. Dan muaranya pun betul-betul kembali kepadanya. Atau dalam konsep kita itu dikenal innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kita bisa lihat juga Rabbik, baca tapi dengan nama Allah. Nah, kholak yang kita lihat di alam semesta ini mengarahkan kepada kita untas kholak ketika yang namanya langit kita untuk mengetahui lebih lanjut, meneliti lebih lanjut sehingga mengantarkan menjadi astronom. Ketika kita melihat laut, ada nalar kita untuk menjadi seorang oceanograf. Termasuk ketika kita melihat sinyal-sinyal Tuhan, yaitu manusia sendiri. Ketika kita melihat sesama manusia, kok bisa ada perbedaan? Nah, timbul kreativitas nalar kita, intuisi kita, panca indera kita. Sehingga kita mau belajar tuh ilmu psikologi. Kolak tadi itu dan seluruh alam. Iqra bismi rabbik. Nah, kholik di sini pencipta artinya seluruh kreativitas kita bertitik pijak dari Allah dan muara akhirnya pun kepada Allah. Nah, itu secara singkat terkait dengan definisi akhlak. Sehingga nanti ini yang membedakan di antara kita bahwa kebaikan itu terbagi menjadi 3 level. Akhlak seseorang itu nanti bisa kita petakan menjadi 3. Pertama adalah kebaikan sifatnya individual. Saya nih baik kepada Bang Roji karena Bang Roji pernah baik kepada saya. Nah, itu sifatnya masih kebaikan individual.
simbiotis mutualisme, pragmatisme. Tapi kita tidak hanya dituntut di situ saja. Kita masuk ke level kedua, yaitu kebaikan yang sifatnya publik. Saya baik karena saya ingin dikenal. Saya ingin dikenang orang banyak. Kita melihat ada nama Soekarno-Hatta di bandara. Orang memberi nama itu kan bukan sekedar identitas. Ismun seakar kata dengan astumu dan astimah. Astimah identitas, asumu ketinggian. Artinya ketinggian nama Soekarno-Hatta itu betul-betul dikenang oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya bisa dikenang oleh publik. Mungkin dalam konteks ekonomi mungkin kita mengenal ada sosialisme. Atau dalam ideologinya komunisme yang berpikir bertitik pijak kepada objeknya manusia, padahal subjeknya manusia juga. Nah, ada di atasnya itu adalah kebaikan teologis. Kebaikan teologis itu seperti apa? Saya berbuat baik kepada seseorang ataupun kepada semua orang, itu berpijak karena saya ingin dikenang oleh Allah. Saya berbuat baik itu karena digerakkan akhlak saya yang terpendam di dalam jiwa kita itu dari Allah. Nah, kemudian muara dari penilaian itu tidak saya sandarkan lagi kepada manusia, tapi hanya untuk dinilai dan dikenang Allah. Atau dalam bahasa tasawuf kita mengenal dengan kata ikhlas. Nah, itulah puncak tertinggi dari akhlak, karena seakar kata dengan Khalik, pencipta. Baik, kemudian saya ingin masuk kepada ranah perbedaan akhlak, etika, adab, moral. Seringkali kita memahami keempat istilah ini sama. Padahal memang ada sedikit perbedaannya. Tadi mungkin udah saya ulas sedikit. Akhlak itu fitrah kebaikan di dalam jiwa seseorang. Siapapun dia, baik itu muslim, non-muslim, siapapun. Karena itu bagian dari rahmannya Tuhan. Kalau nanti kita mengkaji tafsir Al-Fatihah, mungkin secara umum rahmannya itu kita bisa sifati kepada, kita nisbahkan kepada seluruh alam semesta. Manusia, jin, binatang, tumbuhan, sebagainya. Tapi kalau rohim yang hanya mendapatkan inayatullah di akhirat nanti yang dekat kepada. Nah, kemudian akhlak berbeda dengan etika. Kalau dia etika itu kebaikan yang disepakati oleh komunitas kecil. Etika dalam keluarga, etika di kampus, etika dalam sebuah agama. Agama pun termasuk dalam ranah etika, karena kita kan multikultural, mungkin ada tuntunan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Mungkin itu juga alasan Allah mengatakan dalam Al-Fatihah ihdinas sirat, bukan sabil, bukan thoriq, bukan manhaj, tapi sirat yang menampung banyak jalan aliran-aliran kecil, lorong-lorong kecil, gang-gang kecil ke dalam tol yang luas. Nah, etika itu setiap agama memiliki, ada syariat yang dimiliki. Mungkin kalau dia Zubur, suhuf-suhuf yang dikembalikan kepada nabi-nabi, itu punya etika tersendiri. Taurat memiliki etika sendiri, kemudian Injil pun demikian. Misalnya etika yang dipahami oleh Nabi Isa. Ketika saya ditampar di pipi kanan, di dalam Matius itu dikatakan, balas, kasih lagi pipi kiri, dikasih pipi kiri. Tapi kalau di Islam kan tidak demikian. Islam kalau kita ditampar pipi kanan jangan dikasih pipi kiri, tapi fa'fu anhu wastaghfir lahu, maafkan. Nah, tapi tetap bergaul dengannya. Nah, seperti itu. Etika artinya kebaikan yang disepakati oleh komunitas kecil. Bisa boleh jadi itu di dalam lingkup keluarga, kemudian kampus, misalnya di PAI kampus kami nih, Kang Roji. Itu kalau di PAI kan harapannya jadi guru tuh, jadi guru. Jadi ya harus rapi, nggak boleh pakai celana jeans, pakai rok biar kesannya betul-betul formal menjadi seorang guru. Kemudian sering kita juga mendengar ada kata moral. Moral itu adalah kebaikan yang disepakati oleh lingkup besar, publik. Nah, di sini perlu adanya kesadaran mengedepankan logika publik di atas logika privat kita. Contoh, misalnya lampu merah. Ya, kita harus taat dengan moral atau kebaikan yang disepakati oleh publik, ya kita berhenti. Jangan kita lurus meskipun kita ingin buru-buru, karena nanti berdampak pada publik. Nah, itu mungkin dari pengertian moral. Adapun adab, itu sendiri adalah pembiasaan untuk mengeluarkan potensi-potensi akhlak yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini menariknya nih Kang Roji, mungkin kita sama-sama tahu ya, udah penelitian dari Global Academic Journal tahun 2010 oleh Profesor
Hussein Askari dan Sereza dari George Washington itu mengatakan, mungkin saya juga melanjutkan ungkapan saja nih Pak Komarudin Hidayat, bahwa negara yang paling islami itu adalah negara Selandia Baru, disusul oleh negara Luxembourg, Amerika peringkat 15, kemudian Arab Saudi peringkat 91, disusul Indonesia 104. Artinya di sini, meskipun indikator itu berangkat dari titik pijak Al-Quran dan Sunnah, tetap saja ternyata akhlak itu tidak banyak ditemukan di negara-negara yang notabene mayoritas Muslim. Sehingga kita sejalan dengan pandangan Abduh, saya melihat banyak Muslim di negara saya, tapi miskin Islamnya. Sebaliknya ketika saya pergi ke Barat, Eropa, saya melihat Islam di sana, meskipun sedikit Muslimnya. Lantas apa saja itu nilai-nilai penting dari akhlak? Nah, ini perlu kita petakan karena selama ini orang hanya menganggap bahwa akhlak itu hanya sebatas karakter kinerja, karakter moral, padahal juga karakter kinerja. Di antaranya itu adalah misalnya keikhlasan, nilai-nilai penting ikhlas. Kemudian gemar membaca. Ternyata gemar membaca itu bagian dari akhlak. Apalagi Islam, tradisi syariat yang pertama diajarkan mulai Nabi Adam, wa'allama Adamal insan, itu asma itu kan nama-nama, artinya seseorang itu butuh pengetahuan sehingga mengatakan itu langit, itu pohon, itu sungai. Artinya ilmu itu bagian dari akhlak juga. Karena bagaimana mungkin orang bisa mengenal Allah kalau dia tidak memiliki ilmu. Ilmu seakar kata dengan alam, ilmu seakar kata dengan alamat, dan ilmu juga seakar kata dengan al-alim. Jadi gemar membaca nilai terpenting dari akhlak. Termasuk juga kesetiaan. Kemudian ada juga kelapangan dada, toleransi. Nah, ini toleransi mungkin bisa kita pahami kalau dalam konteks ukhuwah Islamiyah, meskipun banyak sabil-sabil atau torik-torik atau manhaj-manhaj yang ada di Indonesia dewasa ini, ya, di dunia pun, di dunia sekalipun, bisa kita pahami titik temu bisa kita lihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah. Artinya titik temunya ketika kita sama-sama Allah itu menjadi keyakinan yang sama esa, monotheism, artinya kita sama-sama teman ukhuwah Islamiyah. Kemudian dilanjutkan wal yaumil akhir. Ada keyakinan terhadap hari akhir. Hari kiamat itu pasti. Nah, kalau kita sudah berbicara hari kiamat pasti, tentu kita tidak lepas kepada siapa yang mempunyai adalah Nabi Muhammad. Keyakinan kita pada Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terakhir. Kalau Nabi Muhammad ada tuntunan wahyu, atau kita katakan umul kitab, yaitu kitab yang terakhir menghimpun seluruh makna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran. Nah, 4 indikasi itu bisa kita munculkan dalam toleransi ukhuwah Islamiyah. Lantas bagaimana dengan sesama kalau kita berbeda, atau non-muslim? Tetap ada juga titik temunya. Titik temunya itu kita sama-sama dari Adam. Kanan nasu ummatan wahidah. Kita sama-sama bernenek moyang Adam. Dan kita sama-sama dari tanah. Artinya titik temu untuk upaya saling mengenal, saling tolong-menolong itu sangat memungkinkan. Tujuan perantara manusia kan saling mengenal. Tapi muara akhirnya bagaimana bisa saling tolong-menolong, berinteraksi. Nah, kemudian akhlak yang terpenting itu lagi adalah kedisiplinan. Hidup sederhana, malu, kemudian tabayun. Dan tak kalah penting yang akan kita jelaskan lebih lanjut ini adalah amanah. Nah, masuk kita kepada amanah. Amanah ini seakar kata dengan kata aman. Dan juga seakar kata dengan iman. Nanti seakar kata dengan salah satu nama Allah, Al-Mu'min. Atau yang sering kita sebut nanti Al-Amin. Amin. Jadi amin itu orang yang dipercaya. Nabi itu mendapat gelar Al-Amin, percaya. Nah, dalam konteks ini sering juga kita mendengar sebuah hadis
La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi yang tidak memelihara amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak memelihara janjinya. Artinya, kawan-kawan semua, hadis ini peringatan tegas buat kita akan tentang pentingnya amanah. Sesuatu hal yang mudah untuk diteoretisasikan, diucapkan, tapi sebenarnya sulit untuk dipraktikkan. Kenapa demikian? Karena saking pentingnya amanah itu, Nabi memperingatkan bahwa ketiadaan amanah dalam sebuah bangsa atau dalam kehidupan kita itu pertanda sebuah kiamat. Sebuah kiamat atau paling tidak kehancuran sesuatu. Kita mungkin sering dengar hadis Nabi juga yang mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris ta'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang tidak kompeten atau tidak ahlinya, maka tunggulah ta'ah, yaitu kiamat, kan, kehancuran. Nah, boleh jadi ini yang menjadi alasan makhluk-makhluk lain, seperti halnya langit, bumi, gunung-gunung, dan makhluk-makhluk lainnya enggan memikul amanah tersebut. Tapi di saat yang bersamaan menarik nih, manusia menawarkan diri untuk memikul amanah itu. Jadi Kang Roji, orang menerima jabatan itu memang ada keinginan juga, fitrah duniawi juga itu. Karena ayat Al-Qur'annya di dalam surat Al-Ahzab mengatakan demikian. Manusia itu menawarkan diri untuk menjemput memikul amanah itu. Mari kita coba kaji lebih lanjut. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanah. Karena khawatir melaksanakan amanah itu begitu berat. Tapi dipikullah amanah itu oleh manusia. Menawarkan diri manusia. Padahal di ayat akhir itu, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Nah, fitrah manusia juga bodoh. Fitrah manusia itu kan memang berubah-ubah. Yuqallibal qulub. Dia kadang berpotensi negatif, tapi di satu sisi berpotensi juga positif. Nah, mungkin itu juga alasan Allah memberikan potensi naluri kepada mungkin banyak makhluk, binatang termasuk, tapi di saat yang sama manusia tidak hanya naluri, tapi juga panca indera, disusul dengan akal, kemudian ada lagi hidayah agama, yang bisa menuntun akalnya lebih lanjut. Nah, karena itu penolakan makhluk lain itu memikul amanah, bisa kita lihat lebih lanjut nanti dalam buku Cak Nur, khutbah Jumat Cak Nur itu, alasannya karena memang amanah itu cakupan maknanya sangat luas. Cak Nur mengutip surat An-Nisa ayat 48, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Coba kita lihat. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah ini lagi-lagi jamak. Banyak besarnya. Artinya maknanya luas dan ruang lingkupnya juga luas. Mungkin kita hari ini ada yang berpotensi memiliki amanah pengetahuan. Apakah pengetahuan itu kita betul obsesikan atau orientasikan kepada orang lain atau kepada Allah? Kemudian kita punya amanah jabatan, apakah jabatan kita itu mengantarkan kepada keadilan? Nah, ada juga amanah istri. Istri kita itu juga amanah ternyata, Kang Roji. Jadi kalau bahasa Pak Quraisy Shihab itu, kalau seandainya dalam rumah tangga tiada lagi mawaddah. Mawaddah itu kan tidak menemukan aib pada objek yang dicinta. Kemudian jika tidak ada lagi mawaddah, turun kita kepada yang namanya rahmah. Jadi kekurangannya itu kita tutupi dengan kasih sayang kita. Namun manakala tiada lagi ada amanah, kemudian rahmah, marilah kita turun untuk mengingat amanah. Kita sudah berakadkan janji kepada Allah. Akad nikah, janji kita amanah kepada Allah untuk membersamai istri kita. Artinya, kalau tidak ada lagi mawaddah, tidak ada lagi rahmah, kita harus mengingat ada amanah kan Allah kepada kita berupa istri yang terbaik.
Nah, termasuk juga anak. Anak juga itu adalah amanah. Pengetahuan adalah amanah. Namun yang hari ini mungkin bisa kita lihat terjadi dalam konteks Indonesia, sebenarnya kita dekadensi amanah ini pada ranah amanah al-kalimat, yaitu amanah yang menyangkut pembicaraan. Seringkali kita temukan di antara kita itu kalau mengutip video itu sering dipotong-potong. Nah, potongannya itu terkadang disebarkan luas untuk menghalalkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, proses tabayun itu tidak utuh ketika dicerna oleh masyarakat, karena masyarakat sudah melihat yang instan, tapi tidak melihat prosesnya. Misalnya kita melihat video dari Profesor Quraisyab yang dipotong tuh videonya bahwa Nabi Muhammad itu tidak masuk surga. Padahal sejatinya keutuhannya kan tidak demikian. Bahwa Nabi Muhammad itu bisa masuk surga dengan ridhonya Allah. Meskipun ridhonya Allah itu tidak lepas dari ikhtiar Nabi melakukan ibadah-ibadah yang selamanya ini dilakukannya. Tapi tetap jaminan yang paling terbaik itu adalah ridhonya Allah, itulah yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam surga. Nah, kalau Allah ridho, apa tidak mungkin istananya tidak mengikuti? Kenikmatan-kenikmatan yang lainnya mengikuti. Nah, mungkin disitulah kita sering tidak menjalankan amanah dalam sisi amanah al-kalimah. Termasuk dalam amanah majelis, amanah pertemuan. Kita sebagai dosen mungkin di dalam etika kampus mesti hadir jam 8, tapi kita datang jam 9. Terus pulang jam 5. Ya kan Kang Roji ya? Tapi kita pulang jam 5. Kalau kita mau secara idealisme nih, itu satu gaji kita itu kalau kita datang jam 9 itu kategori syubhat itu. Kalau kita keras ya, tanpa mempertimbangkan prestasi dari masing-masing stafnya. Misal kalau dia lama ke kantor mungkin ada pertimbangan, oh rajin menulis gitu kan. Nah, sehingga wajar dia bolehlah dapat rukhsah keringanan. Nah, saya mungkin sebelum penutup ini Kang Roji ada menceritakan amanah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Ada sebuah kisah menarik sebagai bentuk keteladanan kita. Seperti kita ketahui, Nabi itu kan lebih lama berprofesi sebagai pedagang. Bahkan lebih lama jadi pedagang ketimbang Nabi. Menjadi Nabi kan hanya 23 tahun, tapi menjadi pedagang dari usia 12 tahun sampai usia 40 tahun. Artinya lebih lama menjalani proses menjadi pedagang. 12 tahun itu menjadi seorang internship magang bersama pamannya Abu Thalib. Kemudian 17 tahun itu beliau menjadi pengumpul barang-barang dari orang-orang Mekah, kemudian menjualnya. Ya, pribadilah. Kemudian saat usia menjelang 30-an sudah menjadi seorang manajer dan hampir 40 menjadi seorang investor. Nah, di usia 21 tahun terjadi sebuah kisah. Suatu ketika Nabi itu sedang membeli di pasar Ukas barang-barang yang ingin didagangkan, kemudian ingin dijual kembali. Nah, kebetulan di pasar Mekah itu ada seseorang yang membeli barang dagangan Nabi. Namun di saat yang bersamaan dia memiliki hajat untuk tawaf di Ka'bah. Kemudian dia menitipkan barang yang dibelinya itu kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, seseorang yang menitipkan tadi lupa dengan barangnya yang dititipkan. Hingga 3 hari lamanya baru dia mengingat kembali. Nah, barang saya ada di Muhammad. Kemudian dia datangi lagi tempat transaksi jual beli itu. Dan alangkah terkejutnya dia, Kang Roji, ternyata Nabi Muhammad itu masih ada di tempatnya. Padahal boleh jadi kita berpikir, Nabi itu bisa saja pergi 3 hari, boleh jadi mencari barang-barang yang lain, mencari pengunjung-pengunjung yang lain. Nah, tapi Nabi Muhammad tetap di tempat menunggu orang yang menitipkan barang dagangan. Melihat itu, kemudian yang menitipkan bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apakah kau 3 hari ini menungguku di sini?" Kemudian Nabi menjawab, "Ya, saya
saya tetap di sini menjaga barangmu, sebab engkau telah menitipkan barang daganganmu padaku. Maka tugasku menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, lewat kisah inilah akhirnya semakin menguat tuh gelar Al-Amin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir Kang Roji dari saya, lantas bagaimana membentuk akhlak terpuji dalam konteks amanah? Ada 3 mungkin rekomendasi saya pada sore ini. Yang pertama itu adalah pembiasaan diri. Dalam salah satu hadis qudsi, kita bisa menemukan takhallaku bi akhlakillah. Tuntutlah dirimu meniru akhlak Tuhanmu. Artinya, perbuatan baik itu memang harus ada kesadaran dari pribadi kita sendiri. Misalnya bangun tidur, kita langsung membersihkan tempat tidur kita. Misalnya 1 tahun, target kita berapa buku, berapa jurnal. 1 minggu bagaimana prosesnya, bagaimana timnya. Nah, ada proses azam diri yang kuat. Termasuk dalam meniru Asmaul Husna kan? Takhallaku bi akhlakillah, ittasifu bi sifatillah. Itu kan yang 99 nama itu diharapkan manusia untuk mengikutinya sesuai dengan kesempatannya. Rahmannya Allah naiklah dengan sesama manusia. Melihat apa yang mereka rasakan, itu juga yang kita rasakan. Termasuk dengan Al-Mu'min, Maha dipercaya. Kita berusaha mengikuti akhlak Allah yang sifatnya Al-Mu'min. Pelan-pelan kita menjaga integritas kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan bacaan buku kita, rasionalitas kita. Nah, itu mungkin rekomendasi saya. Yang pertama, pembiasaan diri. Jadi ada internal, pengaruh dari diri sendiri. Yang kedua adalah lingkungan, tradisi. Kalau bahasa Gadamer itu, tradisi seseorang akan mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Nah, tradisi NU, tradisi Al-Wasliyah, tradisi Muhammadiyah itu sangat berperan dalam pikiran dan perilaku kita sehari-hari. Nah, apalagi karena Allah itu memberi potensi qalbun manusia itu berubah-ubah. Yazidu wa yanqusu kan? Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Makanya lingkungan sangat berperan penting dalam upaya manusia untuk menjadi lebih baik. Artinya guru, buku, kemudian sekolah, lingkungan, daerah rumah itu sangat menentukan apakah seseorang itu bisa amanah atau sebaliknya. Dan yang terakhir tentunya dari lingkungan tadi itu ada yang namanya keteladanan. Nah, keteladanan inilah yang kita miskin saat ini, Kang Roji. Atau bahasanya Pak Quraisyhab itu yang hilang dari kita adalah akhlak. Nah, begitu judul bukunya. Artinya kan bahasa ini betul-betul menasional. Apalagi di buku pengantarnya itu beliau mengutip mamah minta pulsa. Berkaitan dengan kasusnya DPR dulu. Nah, seperti itu. Artinya keteladanan dari pejabat hari ini, mungkin yang kita lihat ada demo kemarin, satu kata yang mengundang interpretasi banyak, itu kan keteladanan. Keteladanan sebagai pejabat publik, kemudian keteladanan sebagai orang tua. Apakah kita bisa membiasakan kepada anak kita, misalnya masuk ke dalam rumah, cium tangan, kemudian jumpa orang tua lainnya, cium tangan. Nah, itu bukan hanya pembiasaan di dalam rumah kita saja, tapi bisa pembudayaan. Misalnya ketemu saya dengan mahasiswa saya misalnya, di kampus ya cium tangan, tapi kalau ketemu di Sumarekon Bekasi belum tentu cium tangan, itu malah menjauh tuh. Nah, kalau dia mencium tangan artinya ada pembudayaan di dalam dirinya. Nah, kalau bahasa Profesor Malik Fajar itu tidak akan terwujud pendidikan sebelum adanya pembudayaan. Dan pembudayaan tidak terwujud kalau tidak ada yang namanya pembiasaan. Artinya di sini kesadaran untuk amanah itu berproses dari pembiasaan. Kemudian kita budayakan. Nah, apa konteksnya buat pejabat sendiri? Tentu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakannya itu untuk mengawas. Meskipun kadang-kadang adanya KPK dan lainnya, itu pengawasan manusia terkadang menjerumuskan mencari kesalahan-kesalahan. Maliki yaumiddin, pengawasan Allah itu kan sifatnya pemeliharaan. Mungkin Kang Roji itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut nanti mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Roji. Oke, terima kasih Ustaz Akmal. Ini pencerahan yang sangat yang sangat lengkap saya kira. Jadi dirunut dari mulai
dari awal tadi soal bagaimana akhlak itu didefinisikan, lalu kemudian kita sampai pada salah satu akhlak terpuji yang perlu dibahas selain disiplin, selain apa tadi banyak sekali ada kesetiaan, ada gemar membaca dan lapang dada dan toleransi. Salah satunya adalah amanah. Nah, amanah ini yang kemudian kita elaborasi dan tadi sampai pada kisah Nabi terakhir sampaikan ini kisah yang sering diulang dan sangat menggugah saya kira. Ini penting sekali jadi semacam panduan moral kita di dalam kita hidup bermasyarakat. Karena bagaimanapun juga yang disebut kalau Nabi saja berperilaku demikian, itu artinya ada satu tuntunan yang memang harusnya jadi kebiasaan kita, jadi kebiasaan kita di dalam kita menjaga amanah, bahwa amanah itu penting, apapun yang terjadi kamu harus pegang amanah itu, tidak boleh abai, tidak boleh cuek segala macam. Nah, kisah Nabi tadi saya kira menjadi inspirasi kita, yang paling penting ya dari sederet penjelasan. Yang paling penting adalah soal pembiasaan tadi, soal keteladanan. Nah, ini teladan dari kita orang tua, dari guru, dari dosen, dari nabi tentu saja. Ini menjadi semacam kekuatan kita untuk mencontoh mana yang penting kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin masuk kepada tadi soal pertanyaan dari teman-teman. Saya ingin masuk ke pertanyaan dari Baihaqi. Di Baihaqi bertanya, Ustaz, tidak menjalankan amanah, apakah itu sama dengan korupsi? Baik, langsung dijawab nih, Kang Roji. Langsung aja, nanti kita runut satu-satu, silakan. Ya, tadi telah kita ketahui bersama amanah itu ruang lingkupnya sangat luas. Artinya boleh jadi amanah itu kepada diri sendiri, amanah kepada sesama manusia, amanah kepada Allah, amanah termasuk kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Jika kita tidak menghormati benda-benda itu, tidak memeliharanya, tidak menyayanginya, itu berdampak kepada sesuatu hal yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Nah, dalam konteks jika kita merugikan orang banyak, artinya kita lawan dari kata amanah itu sendiri, yaitu kezaliman. Nah, sebuah bahaya. Nah, terkait dengan hukumnya, kalau kita mencelakakan orang berdampak pada kerugian orang lain, tentunya itu mendatangkan dosa bagi kita. Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu ajru ma fa'ilihi. Baliknya, wa man sanna sunnatan hasanah falahu ajru ma fa'ilihi. Seperti itu, Kang Roji. Ya, nah ini kan ini problemnya adalah ketika kita di dalam era yang minim tadi, minim teladan, kemudian terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita menjadi sulit percaya, gitu ya. Nah itu orang kemudian menjadi enteng terhadap amanah. Ini saya nggak tahu. Ini mungkin terjadi nggak tahu di kampus ya bagaimana modelnya. Tetapi dalam keseharian kita sering melihat orang katakanlah menjadi DKM masjid ya, kita lihat itu mengentengkan amanah. Amanah itu mengentengkan, maksudnya gini. Ini ada orang menitipkan sesuatu, bentuknya bisa sedekah, bisa apapun. Nah saat ini mungkin ada zakat dan lain sebagainya. Itu mengentengkan penanganannya, penyalurannya, atau penataannya, atau rumah, atau lingkungan, taman, begitu ya, segala macam itu banyaklah kita. Atau di kampus mungkin petugas kebersihan atau sebagai dosen kita mengentengkan amanah itu, ya santai aja datangnya, nggak usah buru-buru misalnya. Atau sebagai mahasiswa itu udah dikasih deadline untuk mengerjakan tugas tanggal sekian harus selesai, itu masih punya alasan lah kira-kira untuk mundur kira-kira gitu. Nah, ini problemnya apa sebetulnya? Baik. Nah, mungkin kita berangkat daripada akar amanah itu sendiri. Amanah itu kan berusaha untuk menjaga secara aman yang dititipkan dari orang yang menitipkan sesuatu kepada kita. Ya. Nah, amanah itu sebenarnya juga seakar kata dengan iman. Nah, kalau kita sebenarnya menghormati seseorang,
dengan mengupayakan penghormatannya itu bukan kepada dirinya tapi kepada Allah, sebenarnya kita berusaha untuk menjaga amanahnya. Iya. Nabi Iya, Muhammad iya. sendiri, Nabi Muhammad sendiri itu tidak mempertimbangkan misalnya ini muslim atau non muslim, Iya, Yahudi, iya. Nasrani yang menitipkan. Tapi dia merasa sesuatu ini dititipkan Allah. Nah, Hmm, hmm. kalau Allah yang menitipkan, bagaimana mungkin kita tidak menjaganya? Karena konsepnya itu kita merasa dititipi, Kang Roji. Jadi Iya, kalau iya, betul. konsepnya dititipi mesti menyalurkan secara cepat kalau dalam konteks DKM tadi. Kalau kita dalam konteks kampus atau dalam pekerjaan, kita kan bekerja karena Allah. Nah, kalau Iya, kita bekerja karena manusia, mungkin kita mengentengkan. Tapi bagaimana iya. mungkin kita kalau mengentengkan kepada Allah? Makanya mungkin kita bisa pahami itu. Kenapa kata-kata iyaka, objek huruf kaf itu didahulukan daripada na'budu wa nasta'in. Na'budu itu kan fa'il fi'il manusia pelaku ibadah itu sendiri. Tapi kata Allah didahulukan. Artinya, kalau kita betul-betul ingin membiasakan diri pada amanah, mesti berangkat terlebih dahulu dari kesadaran iman. Kesadaran iman. Ketika kita melihat manusia, itu kita melihat sebenarnya pancaran ilahi Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengkhianati istri kita, sedangkan istri kita itulah yang terbaik diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana mungkin kita mengkhianati titipan orang lain, amanah jabatan dari orang lain, kalau kita menganggapnya itu bahwa itu dari titipan Allah. Nah, jadi mungkin kita bisa pahami kalau amanah itu bertitik pijak dari iman, maka kita akan menghormati siapapun yang memberikan amanah itu, baik itu manusia ataupun Allah. Nah, seperti itu, Kang Rudi. Iya, ini menarik Ustaz Akmal. Soal tadi, soal gagasan mengembalikan amanah itu pada kesadaran kita pada Tuhan. Ini menarik karena biasanya yang kita jumpai sehari-hari orang menganggap sesuatu kalau dititipi sesuatu, kunci motor, sendal atau apapun barang-barang itu konteksnya antara dia dengan orang lain. Jadi perjanjian itu lebih orang ke orang. Nah, kalau begini, ini kan kita karena saya nganggap Akmal itu teman, jadi ya santai aja teman, nanti bisa diatur lah gitu. Atau saya menganggap ini abang saya atau adik saya menganggap ini masih bisa dinegosiasikan begitu. Nah, kalau tadi yang Ustadz Akmal sampaikan itu, kalau amanah itu didasarkan pada kecintaan atau pada penghambaan atau kepada keimanan kepada Allah, itu mungkin orang akan berpikir ulang. Akan berpikir ulang untuk tidak macam-macam gitu. Karena apa? Ya karena ya begitu kamu berjanji sama manusia, itu berarti kamu ada menetapkan janji juga bersama Allah. Nah, ini saya kira teman-teman sekalian yang bisa menjadi semacam panduan kita, apa namanya, jangkar kita supaya kita menjadi amanah. Karena kalau dalam beberapa penjelasan sebelumnya atau juga yang pernah kita ketahui dalam beragama, Profesor Kausar Azhardinur sebetulnya sebelumnya pernah bicara kalau ibadah, kalau keimanan itu didasarkan pada pada ketulusan, itu kita nggak punya beban. Kira-kira gitu yang sampaikan. Jadi ibadah ritual itu yang menjadi beban karena masih ada tuntunan yang ya harus syariat aja selesai. Tapi kalau levelnya, kalau kata Pak Kausar, kalau levelnya udah makrifat, pada udah tarekat makrifat, orang nggak akan menjadikan ibadah itu sebagai beban. Mungkin sama dengan amanah tadi. Kalau kita mendasarkan amanah itu bukan perjanjian kita dengan orang-orang gitu, manusia dengan manusia, mungkin karena ada amanah ini dari Tuhan, kesadaran kita pada Tuhan, mungkin kita akan berpikir ulang untuk tidak neko-neko dengan janji kita. Ini sangat menginspirasi teman-teman sekalian, betul-betul mungkin bisa mengubah kesadaran kita soal yang biasa kita pahami selama ini. Nah, yang berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan dari Kang Rohman. Apakah kategori-kategori amanah yang untuk dibiasakan bisa lebih dilembagakan, misalnya melalui kurikulum sekolah atau dari playgroup misalnya sampai perguruan tinggi? Memang ini sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban kalau menurut saya, Kang Rozi. Jadi ketika misalnya seorang pejabat
Kenapa kita misalnya Islam itu akrab kaitannya dengan politik? Agar seluruh kebijakan-kebijakan itu bisa tertuang bukan hanya karena aspek kebijaksanaan, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ada dua kata kunci di situ. Prosesnya oke, musyawarah, tapi ada dua kata kunci yang dibutuhkan, yaitu kebijaksanaan yang kita boleh katakan itu berangkat dari akal, tapi akal kan ada titik lemahnya, boleh jadi itu berangkat dari subjektivitas. Nah, kemudian ada hikmah. Hikmah di sini saya batasi adalah wahyu. Nah, artinya amanah yang kita dasari bertitik pijak dari ilahi Allah dan bermuara nanti bukan untuk manusia tapi untuk Allah itu sendiri. Artinya kita ketika mendapatkan sesuatu pengetahuan baik dari wahyu ataupun dari akal yang sehat, itu kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan termasuk mewarnai kurikulum kita itu sangat lebih baik. Misalnya, kalau kita di PAI itu sendiri, kurikulum pendidikan agama Islam itu tentu berbeda dengan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum pendidikan agama Islam tentu pertama sekali yang diajarkan itu tidak lepas dari tauhid. Pengenalan terhadap Allah. Sama dengan halnya dengan Al-Quran. Konteksnya itu kan diajarkan terlebih dahulu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Materialisme dulu yang ditanamkan, baru menyusul materialisme. Nah, dalam konteks kurikulum, amanah ini kan sifatnya tersirat. Iya. Sedangkan yang tersirat itu kan dampak dari kholaknya tadi. Padahal yang harus didasari khuluknya dulu. Iya. Nah, khuluk inilah yang berbasis pada kholik. Nah, tentu saya sangat mendukung itu jika ada kebijakan-kebijakan yang nanti ada turunannya itu ke SD, SMP, dan sebagainya. Bahkan dimasukkan ke dalam kurikulum, silabus, buku. Nah, itu bagus sekali. Saya sangat mendukung itu, Bang Roji. Iya, betul, betul. Pembiasaan di sekolah, saya kira di pesantren kita punya misalnya panca jiwa pondok, di sekolah kita punya akhlak mulia, itu macam-macam. Jadi ada semacam motonya. Sekolah itu saya kira motonya ada, dan itu bukan soal slogan. Jadi kembali lagi Ustaz Ahmad, ini bukan soal slogan, tapi bagaimana mengamalkannya. Iya. Ini yang paling berat memang mengamalkannya ini. Karena itu memang ilmu itu kan seakar kata juga dengan amal tuh Bang Roji. Kata-kata ilmu, ain, lam, mim, itu kan ain, mim, lam seakar kata. Jadi kalau memang itu tidak diamalkan, ya ibarat pohon yang tak berbuah kan. Nah, tapi proses pengamalannya itu kan tidak karena takut. Bukan karena seperti pedagang juga, tapi karena dorongan. Iya. Budun di sini kan menurut ulama hanya sebatas praktek yang beban yang dimaksud Profesor Kausar tadi. Tapi ada upaya pengenalan. Bagaimana mungkin orang mengenal tanpa ada dorongan ilmu? Bagaimana mungkin orang mengenal tanpa dorongan cinta? Nah, cinta inilah yang mengantarkan seseorang untuk melihat sesamanya itu sama-sama dari, bukan karena lagi kebaikan bermuara pada manusia. Betul. Tapi kebaikan yang bermuara kepada teologis ketuhanan yang maha esa. Jadi kemanusiaan yang berbasis pada ketuhanan. Iya. Gitu, saya kira penting. Iya, saya kira penting pendasaran penguatan itu tadi, penguatan soal segala sesuatu kita kembalikan pada kesadaran kita pada Tuhan. Jadi memang betul-betul terarah dan memang betul-betul menjadi semacam bukan lagi jadi beban, tapi memang semacam satu kewajiban. Itu yang menjadi penting di dalam konteks amanah, menjalankan amanah tadi. Ada satu pertanyaan terakhir dari Khaliyah Marhalah. Sepertinya revolusi akhlak yang dicanangkan pemerintah hanya jadi jargon, Ustadz. Menjadi PR besar kita, bagaimana amanah diterjemahkan menjadi keseharian kita, supaya tidak ada hanya menempel, jadi istilah besar saja, jadi semacam praktek. Bagaimana itu? Boleh diulang, Kang Roji? Sedikit ada ini tadi gangguan. Oke. Sepertinya revolusi akhlak yang dicanangkan pemerintah hanya jadi jargon saja. Menjadi PR besar kita,
bagaimana amanah diterjemahkan menjadi keseharian kita supaya tidak hanya menempel sebagai istilah saja. Baik, menyalahkan sepenuhnya pemerintah. Simbol itu kan baik sebenarnya, revolusi akhlak. Tinggal kita mau memahami dalam upaya bentuk teks itu bukan hanya keberpihakan satu orang atau pengamalan dari satu orang, tidak. Ini harus menyeluruh. Artinya meski ada kesadaran pribadi dulu, pembiasaan diri, kalau tadi bahasa saya itu mungkin pembiasaan diri, kesadaran pribadi. Meskipun kesadaran pribadi ini tetap berpijak atau melihat lingkungan. Dahulu itu Indonesia kan biasa sekali, sopan santunnya, ramah tamahnya, saling tolong menolong. Kalau kami di Medan itu biasanya kan Kristen, kemudian Islam dan agama-agama yang lainnya itu biasa saja saling menolong. Artinya tradisi yang diwariskan leluhur kita itu sebenarnya sudah sangat Islami. Kalau bahasa saya sudah sangat Islami. Nah, memang pengaruh globalisasi itu, apalagi dengan teknologi dan informasi hari ini, berdampak pada pembarat-baratan budaya atau ketimuran. Nah, itu memang sangat berpikir banyak tuh para pemerintah, khususnya pejabat, untuk mengembalikan tradisi luhur yang lama. Artinya slogan dari pemerintah itu, kita boleh kritik dari tataran implementatif, tapi kritik implementatif itu harus kita kritik dari diri kita sendiri. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Itu perbaiki diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mengkritik orang lain. Artinya kita perlu banyak untuk pembiasaan diri dulu, introspeksi diri sendiri. Kemudian kita melihat orang tua kita pun, coba kita bayangkan ini, Kang Roji. Ada nggak di tradisi keluarga kita? Tradisi keluarga kita misalnya 1 bulan 1 buku. 1 bulan membeli 1 buku. Kita 100.000 untuk membeli buku itu terasa mahal ketimbang kulineran. Kulineran kita 200.000 nggak mahal tuh. Karena itu udah menjadi semacam pengaruh globalisasi kepada kita. Kuliner itu baik, tapi jangan sampai mengalahkan tradisi yang lebih baik. Tradisi kita misalnya, globalisasi ada yang perlu kita filterisasi. Orang Barat kan gemar membaca, meneliti secara mendalam. Nah itu kita adopsi itu. Kalau hal-hal yang tidak baik, misalnya TikTokan, itu perlu kita filterisasi. Itu kan membuang waktu kita sia-sia. Nah termasuk dalam konteks amanah tadi, ya buat diri kita sendiri dulu. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu sudah baik. Membuat sebuah jargon itu kan sudah luar biasa berpikirnya, niat baiknya. Kita hargai niat baiknya. Namun dalam tataran implementatif, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Termasuk orang tua kita di keluarga. Itu mampu nggak menjadi teladan? Kalau bahasa saya nanti, Kang Roji, itu nanti kalau hari raya, itu sebenarnya yang cium tangan itu orang tua kita kepada kita. Bukan anak kepada orang tua. Nah, kita hari ini berdasarkan tradisi mereka. Buah kan nggak jauh dari pohonnya. Nah, jadi tradisi yang rusak hari ini boleh jadi karena keluarga. Keluarga kita tidak memberikan teladan yang baik kepada kita. Akhirnya orang tua kita sebaiknya mencium tangan kita tuh. Karena kitalah hasil didikannya. Kalau buruk dan baiknya kita, itulah hasil dari mereka. Nah, artinya pembiasaan diri penting. Lingkungan tradisi, keluarga, guru, bacaan itu sangat mempengaruhi. Dan tak kalah penting memang sebagai seorang pemimpin, pejabat publik. Nah, inilah yang akan menggawangi bangsa kita ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Roji. Iya. Saya kira penting penegasan di akhir soal bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri, ibda binafsik itu loh. Aslih ibda binafsik itu, memulai dari diri sendiri, atau perbaiki dirimu baru perbaiki orang lain, kira-kira gitu. Itu yang paling penting, karena nih umumnya nih era-era sekarang nih orang cenderung offside ini, orang lain dikoreksi, dirinya sendiri nggak. Para sendirinya sendiri nggak dikoreksi gitu loh. Nah,
teman-teman sekalian, ada banyak sekali tadi highlight yang apa namanya ilmu lah, katakanlah pencerahan yang bisa kita bawa pulang dari proses ngabuburit pada sore hari ini. Tadi soal bagaimana amanah itu bergerak dari satu lain dan bagaimana itu diterjemahkan dengan begitu panjang, bahwa dia adalah semacam bentuk keimanan kita sebetulnya. Kalau kita mau masuk kepada makna yang paling mendasar, bahwa amanah adalah bentuk keimanan kita ketika kita berjanji dengan orang lain, ya itulah amanah kita yang perlu kita tunaikan atas dasar bukan hanya tanggung jawab pribadi kita dengan orang lain, tetapi atas dasar tanggung jawab kita dengan Allah. Jadi karena tadi ditegaskan satu ayat yang dikutip oleh Ustadz Akmal tadi soal apa itu tadi, bahwa tidak ada apa ya tadi ya, Al-Ahzab 72. Bu, apa namanya tadi, itu bagus sekali. Maksud saya sebagai pengaruh ini kita, sebagai pegangan kita di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Itu soal bahwa tidak ada agama apa namanya tadi, tidak ada amanatalahu. Nah, ya, tidak ada iman bagi yang tidak memelihara amanah, gitu ya kira-kira ya. Dan tidak ada agama bagi yang tidak menjaga janji, kira-kira gitu. Itu kan satu penegasan Al-Quran bahwa amanah itu penting sekali untuk dijaga. Nah, inilah teman-teman sekalian bagian dari akhlak mulia yang perlu kita tradisikan, perlu kita tularkan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anggota masyarakat kita di mana kita tinggal. Karena yang paling penting adalah bagaimana puasa ini yang kita jalankan ini benar-benar bisa berpengaruh pada perbaikan diri, pada perbaikan keluarga, dan pada perbaikan komunitas. Terima kasih teman-teman sekalian sudah setia sampai akhir. Terima kasih Ustadz Akmal sudah berbagi pengalaman, berbagi pikiran, ilmu dan pengetahuan tentang topik kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi pada jam yang sama. Nah, besok kita akan berdialog dengan Profesor Dr. Musdah Mulia MA. Beliau adalah Ketua ICRP dan akan bicara tentang puasa antara spiritualitas dan keadaban publik. Ini topik yang menarik. Saya undang untuk teman-teman untuk hadir pada besok hari. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Roji. Sama-sama ya.